وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على عبدنا المصطفى محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Barakallahu muslimin rahimahullah. Di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali hadir dalam suasana hati yang lapang, wajah yang ceria dalam ikatan ukhuwah penuh kasih sayang. Umat Islam sejagat menyatu dalam ritual hari raya Idul Fitri, mengekspresikan kemerdekaannya setelah berhasil menundukkan hawa nafsu di bulan Ramadan. Kembali takbir Allahu Akbar yang kita kumandangkan sejak maghrib kemarin adalah ekspresi kemenangan. Dengan takbir Allahu Akbar kita menyatakan bahwa hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha perkasa. Semua ambisi nafsu manusia berupa kekuasaan, harta, dan titel-titel keduniaan sangatlah kecil di hadapannya. Kita juga melantunkan kalimat tahlil La ilaha illallah untuk meneguhkan keyakinan bahwa Allah yang maha besar itu adalah Al-Khair, pencipta segala yang ada, dan sudah barang tentu Dia pemiliknya dan berkuasa penuh atasnya. Tiada Tuhan selain Dia, maka hanya kepadanya seluruh makhluk mengabdi dan berserah diri. Dari lubuk hati yang paling dalam kita ungkapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Dan hari ini adalah saat-saat kita mensyukuri nikmat Allah yang diraih selama Ramadan. Rasa syukur penuh khidmat tergambar dari iring-iringan umat Islam mendatangi tempat sholat Id dengan busana baru dan indah. Rasa syukur yang kita hadirkan tentu tidak sebatas bergembira ria yang disimbolkan dengan pakaian baru, kendaraan baru, atau menu makanan sedap. Kita bergembira karena telah menjalani Ramadan dengan penuh ketaatan. Bergembira karena insya Allah dosa-dosa telah diampuni. Bersyukur dan bergembira seperti inilah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalik falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dengan itu maka bergembiralah. Hal itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Banyak di antara saudara-saudara kita hari ini melaksanakan Idul Fitri tidak selapang seperti kita. Nun jauh di Palestina sana, saudara-saudara kita para mujahid dan musta'afin masih belum aman. Mereka hanya bisa berhari raya di tengah reruntuhan bangunan, berpakaian seadanya dan
mereka terpenuhi. Karunia yang mereka dapat di bulan Ramadan pastilah lebih bernilai dari hasil yang kita raih dan kita kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riyadhah dan mujahadah di bulan Ramadan pada intinya untuk mensucikan hati dan meningkatkan ketaatan. Dari hati yang suci akan tumbuh energi iman yang menggerakkan manusia mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan aktualisasi ketaatan itulah yang disebut takwa. Bagi yang berhasil meraih predikat takwa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia telah berada pada makom atau kedudukan yang paling mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Hujurat ayat 13. Predikat takwa yang telah diraih di bulan Ramadan akan menjadi karakter untuk menjadi kepribadian seorang muslim. Karakter muttaqin akan menghadirkan keteladanan dan solusi dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara detail dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Bersyukur bagi orang yang telah meraih predikat takwa tersebut, karena Allah tidak akan mencabutnya. Allah ingin melihat hamba-Nya berada dalam kenikmatan dan kemuliaan. Namun sangat disayangkan, kebanyakan manusia sendirilah yang mencabut nikmat itu dengan sengaja. Mereka tidak mengherankan banyak alumni Ramadan mengalami krisis nilai, krisis moral, jauh dari syariah karena tidak istiqomah dengan ibadah dan amalan-amalan agama. Hal ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 53. Fenomena seperti ini dirasakan setiap Ramadan tiba. Namun muslimin yang bersemangat dalam kegiatan ibadah dan muamalah, selain puasa, kaum muslimin antusias sholat berjamaah di masjid, tadarus dan infak. Dengan fenomena ini, kaum muslimin merasakan suasana religius yang luar biasa. Namun sangat disayangkan, pasca Ramadan frekuensi ibadah menurun, menyebabkan suasana religius tidak bisa dipertahankan. Keadaan umat seperti inilah yang pernah ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa ada kaum yang rajin ibadah dan bersemangat sekali di bulan Ramadan. Lalu sang imam menjawab, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh, yang
sejati adalah beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang kontinu walau jumlahnya sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar nilai-nilai Ramadan tetap terpelihara dan peringkat takwa tetap menjadi karakter kehidupan, ada dua hal yang penting untuk kemudian kita ketahui. Yang pertama, selalu hidup bersama Al-Quran. Manusia lahir ke bumi membawa fitrah, yaitu potensi keyakinan dan keinginan untuk berbuat yang terbaik. Namun fitrah yang suci itu tidak serta-merta manifest atau aktual dalam kehidupan. Keberadaannya harus dituntun oleh petunjuk yang juga suci. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, wahyu ilahi yang suci. Orang yang membaca Al-Quran langsung tenang jiwanya, karena bertemu antara cahaya dari hati dan cahaya dari langit. Ketika seseorang sibuk tadarus dan tilawah secara benar, maka dia akan mendapatkan kekuatan ruhiyah dan petunjuk keimanan dan jalan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah kami mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ketika Al-Quran diamalkan, didakwakan dan menjadi sistem kehidupan, maka keadaan akan menjadi mulia karenanya. Dan sebaliknya, ketika kehidupan mengabaikan nilai-nilai Al-Quran, maka umat akan jatuh menjadi hina. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat, meninggikan derajat dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengannya juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Upaya selanjutnya adalah menghidupkan Al-Quran di setiap komunitas sampai semua kaum muslimin mendapatkan pencerahan Al-Quran yang paling populer. Dan itulah yang pertama dilakukan Nabi di Mekah adalah membentuk majelis Al-Quran yang dipimpin seorang Robi atau mu'alim. Dari majelis-majelis inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan Rabbani atau umat terbaik sebagaimana dalam firman-Nya, Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, memakmurkan masjid. Rasulullah SAW mendidik dan mendakwakan Islam di Madinah bermula dari masjid. Dari masjid ini pula Rasulullah SAW membangun tatanan kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, komunitas, khairul ummah, sebaik-baik umat yang disebut dalam Al-Quran adalah jamaah masjid Rasulullah. Sehingga tepatlah ketika masjid disebut sebagai pusat peradaban Islam. Memakmurkan masjid adalah tanda dari keamanan seseorang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Seruan datang ke masjid adalah mengorientasikan tujuan hidup untuk Allah. Setiap jemaah bisa menempati saf terdepan. Berarti Islam tidak mengenal status sosial. Saf yang rapat dan lurus adalah simbol ukhuwah yang sangat kuat. Semua gerakan ikut gerakan imam. Ini mengajarkan tentang kepemimpinan. Dan ketika imam batal atau uzur, maka dia harus mundur dari tempatnya. Hal ini mengajarkan etika dan kejujuran pemimpin. Salam di akhir sholat adalah simbol ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian itulah muatan nilai dari sholat berjamaah, sehingga Rasulullah SAW menjadikan hal yang sangat utama. Dikisahkan seorang buta meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, sebagaimana dalam hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kedatangan seorang laki-laki yang buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, mari secara berjemaah menundukkan pikiran, mengkhusyukkan hati, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah dengan nilai ketakwaan yang diraih di bulan suci Ramadan. Bangsa dan negara kita lebih bermartabat dengan nilai-nilai keagamaan, dan muncul kesadaran dari segenap kaum muslimin untuk peduli terhadap sesama melalui kegiatan-kegiatan muamalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahli al kafara wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umur kulliha wa ajirna min jiz'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih jami'a wulati wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa a'li kalimatak ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya musarrifal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Di mana kita tinggal? Di Baras. Oh, di Baras. Bagaimana ini Pak bisa datang ke sini, ini ada undangan atau?
Ada undangan. Undangan dari panitia. Panitia. Oh, iya. Terus yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana dalam perjalanan tadi? Apa tidak ada kendala atau apa? Ya, alhamdulillah lancar perjalanan. Ya. Anu Pak, kendala apa namanya Pak Ustadz? Apa judulnya tadi khutbah? Iya. Judul khutbah tadi itu bagaimana kemudian kita menjadikan bangsa dan negara kita bermartabat dengan nilai-nilai Al-Quran. Mungkin ada pesan-pesan yang melalui media ini untuk di apa namanya jamaah kita di Karosa, terutama di Muhammadiyah di sini. Ya, intinya bagaimana kemudian Ramadan ini menjadi tarbiyah bagi kita, tidak kemudian selesai Ramadan itu selesai pula ibadah-ibadah yang lain, tapi kemudian seharusnya kita tetap meningkatkan daripada ibadah selain atau di luar daripada bulan Ramadan. Kalau harapan bagi semua masyarakat pada umumnya Pak di Kecamatan Karosa ini? Ya, harapan kami bagaimana kemudian masyarakat di sekitar Karosa mereka bisa mengenal lebih jauh Al-Quran. Ya, sebagaimana khutbah yang tadi sampaikan, artinya Al-Quran itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil maupun kalangan atas. Dan ketika mereka bisa mengenal Al-Quran, sudah pasti mereka akan menjalani kehidupan itu bisa lebih baik, menjadi manusia Quran. Mungkin bisa tahu di Baras itu baru di pesantren atau di? Saya kebetulan di pesantren Hidayatullah, Ya. ya, bertetangga. Oke, terima kasih Pak Ustadz.